Ayo Pak, tolong Pak, tolong. Kasih jalan dulu Pak, kasih jalan dulu Pak, kasihan Pak. Ayo. Pak. Pak, minta tolong Pak ya. Nanti aja. Kiri. Sini Pak. Mengejutkan. Ya, kondisi itulah yang kini sedang dialami oleh Medina Zain. Setelah sebelumnya 2 kali mangkir dari pemanggilan Polda Metro Jaya tidak digubris, alhasil Medina Zain dijemput paksa oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan dibawa ke Kejari, Jakarta Selatan. Tiba di Kejari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Medina Zain tertunduk lesu. Setelah melewati dan menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Jakarta Selatan, Medina Zain akhirnya gunakan rompi oranye dan kini resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Inilah penjelasan terkait kronologi penjemputan paksa tersangka Medina Zain. Awas jatuh. Pak, mundur dulu Pak. Ayo Pak. Ini kasih jalan kabarnya sehat Mbak. Mbak. Sehat ya Mbak. Gimana Mbak Medina? Ayo kasih lewat ke Mbak Medina. Kasih jalan dulu. Medina. Ayo. Mundur, kasih jalan. Masuk mobil. Ini gimana Pak Medina? Ayo. Akan mengajukan Pak Medina. Masuk Bu. Masuk. Bentar Kak, bentar. Mundur ini. Mundur. Gua geser lo. Ayo Mbak. Mbak Medina. Ayo maju. Hari ini kita terima tahap 2 dari Polda Metro, dari Kejaksaan Tinggi, dilimpahkan ke Kejari, Jakarta Selatan. Perkara atas nama Medina Susani ya, alias Medina Zain binti Pujon Istianto. Di sini ada dua perkara. Satu dengan korbannya Uci Flodia, satunya dengan korbannya Marisa Mulyana. Kami berdasarkan nota pendapat jaksa penuntut umum dan akhirnya kita sependapat bahwa misalnya tersangka atas nama Medina Susani alias Medina Zain kami tahan selama 20 hari ke depan. Kami titipkan di rutan Polda Metro Jaya untuk secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sempat dijemput paksa tadi. Ya memang dijemput paksa tadi kan. Dari mana bisa? Dari Bandung tadi. Sebagai pihak yang melaporkan Medina Zain dan mengetahui bahwa kini telah ditahan, Marisha Icha pun angkat bicara. Menurutnya, sebagai sesama perempuan, ada perasaan campur aduk yang menghinggap hatinya. Namun menurut Marisha Icha, apa yang diterima oleh Medina Zain saat ini adalah konsekuensi hukum dari dugaan yang telah dibuat oleh Medina Zain. Tidak hanya itu, berkali-kali mangkir dari panggilan diduga karena sakit bipolar. Informasi mengejutkan didapat ketika polisi memeriksa kondisi Medina Zain terlebih dahulu. Dinyatakan cakap dan sehat, mampu berbicara dengan baik. Perasaannya ya campur aduk sih. Ada sedikit merasa ya karena kita manusia biasa, adalah manusiawi saya untuk kayak sesama perempuan kasihan. Tapi kalau saya biarkan itu namanya saya bukan kasihan gitu. Jadi memang apapun tindak kejahatan sekecil apapun harus memang ada konsekuensinya gitu. Jadi next pelajaran, apalagi saya ini sudah termasuk jadi public figure. Apapun yang saya bergerak apapun, Mbak Medina bergerak apapun,
itu adalah contoh apabila kita berlaku yang tidak baik, bersikap yang tidak baik akan menjadi contoh panutan untuk masyarakat juga yang nggak baik. Nah, nanti kalau dilihatnya dia sudah berbuat yang tidak baik, tapi kok didiamkan, takutnya akan menjadi contoh sebagian orang yang melihatnya, oh itu hal biasa ya jelek-jelekin orang ke sosmed, memfitnah orang di sosmed, takutnya malah jadi contoh yang akan dibuat oleh pengguna-pengguna sosmed lainnya gitu loh. Dan hari ini telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Medina Zain. Pada hari ini mungkin telah diputuskan dengan kemarin saya datang berkoordinasi menyatakan sudah ada surat perintah membawanya untuk menjemput menangkap tersangka untuk bisa dihadapkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Medina tadi dijemput paksa sekitar jam 7 pagi di kediamannya di Bandung. Kondisi sehat. Kondisi sehat. Kan udah sebelum kesini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati kalau nggak salah. Berdasarkan di Rumah Sakit Kramat Jati ternyata sehat dan cakap untuk keperluan tahap 2 ini. Setiap tersangka yang ditahan pastikan dilakukan cek kesehatan karena itu merupakan syarat untuk dalam melakukan pelimpahan tahap 2. Artinya semua tersangka harus dalam keadaan sehat. Artinya tersangka tersebut dalam keadaan sehat sehingga bisa dilimpahkan. Maka, ketika Medina Zain kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di lain kisah, bicara soal persidangan public figure, kemarin, 7 Juli 2022, sidang lanjutan dugaan pengeroyokan oleh Putra Siregar berlanjut. Usai tidak pernah hadir di persidangan, kemarin, untuk pertama kalinya Chandrika Cika datang. Berikan kesaksian mengejutkan, ia tegaskan bahkan Putra tidak memukul Nur Alamsyah, melainkan hanya melerai saja. Baru saat ini angkat bicara, diketahui beberapa pekan sebelumnya, Septi, istri Putra selalu mencari dirinya untuk berikan keterangan. Baru kemarin terlihat, benarkah Cika sudah bertemu langsung dengan istri dari Putra Siregar? Daripada yang sebenarnya. Iya. Dari jam berapa? Jam 2 sudah di sana. Jam 2 sudah di sana. Bersama siapa? Sama teman-teman. Siapa saja teman-teman itu? Ketemu sama istri Bang Putra belum? Belum. Kenapa mungkin kalau boleh tahu? Karena belum ada waktu aja untuk ketemu. Trigger nggak mukul ya ini ya? Maaf ya. Intinya nggak mukul ya, kamu lihat ya? Iya. Dan tidak meminum ya? Tidak minum alkohol? Tidak ya. Berteman baik semuanya, berhubungan baik semuanya. Iya, kenal baik semuanya, berhubungan baik. Sejauh ini sudah ketemu belum sih atau jenguk Bang Putra sendiri di dalam? Oh, belum pernah. Kenapa? Belum ada waktu mungkin ya. Ada rencana nggak? Karena ada acara keluarga waktu itu. Katanya dibilang males untuk jadi saksi, Bang. Enggak kok. Gimana? Di awal masalah ini benar-benar ramai, aku merasa nggak enak sama Kak Septi. Jadi aku nggak mau ada salah paham, jadi aku menjelaskan ke Kak Septinya langsung, biar nggak ada omongan dari orang lain. Kenapa nggak berusaha menemui kita? Belum ada waktu aja untuk ketemu. Dan terlepas dari persidangan Putra Siregar atas tuduhan dugaan pengeroyokan bersama Rico Valentino, di lain kisah, Iklim Hakim, mantan asisten pribadi Hotman Paris, menyambangi Mabes Polri atas pelaporan yang dilayangkan Hotman Paris. Berjam-jam menjawab 37 halaman penyidik, Iklim Hakim pun mengatakan bahwa proses pemeriksaan di depan penyidik berjalan dengan lancar. Lalu seperti apa proses pemeriksaan yang dijalani oleh Iklim Hakim? Masih banyak banget. Seputar apa nih Kak kalau boleh tahu? Di dalam inti dari pertanyaan ini? Intinya ya seputar permasalahan yang lagi ramai saat ini. Pertanyaan, kalau tidak salah tadi ada 37 halaman yang udah disampaikan dan semua cerita, semua fakta sudah dituangkan secara benar, secara baik, tanpa ada rekayasa
dan sesuai fakta yang ada. Tentang apa-apa yang ditanyakan secara detail saya tidak akan sampaikan secara detailnya. Karena apa? Masalah ini sudah masuk dalam ranah hukum ya. Saya sudah melaporkan pengacaranya maupun si Kimnya. Kenapa saya laporkan? Itu total bohong. Semua yang menjelek-jelekan saya yang sudah ke ranah pidana akan saya lapor satu-satu. Yang target pertama adalah Kim sama si Rasman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.